Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang kedua controller dari next gen console yang berbeda. Di sebelah kanan di sini adalah controller untuk Xbox Series X maupun S, sedangkan pada kiri saya di sini adalah controller untuk PS5 yang disebut dengan DualSense. Yang pertama di sini saya akan membandingkan mengenai bentuk dan modelnya ya. Jadi seperti ini bisa kalian lihat secara mencolok sih. Untuk dari controller Xbox Series X ini warnanya monoton. Di sini tersedia hitam, putih, dan juga biru. Sedangkan pada PS5 ini kontrolernya adalah dual tone ya, hitam dan putih aja untuk yang tersedia saat ini. Lalu kita akan bandingkan ukurannya. Bisa kita lihat di sini untuk Xbox ini terkesan lebih lebar di bagian tengahnya. Namun untuk di PS5 ini terkesan di pegangan kanan kirinya ini lebih panjang ya dibanding Xbox. Jadi seperti ini. Lalu kita cek lagi untuk di bagian samping kanannya. Oke, hampir sama. Lalu di bagian samping depannya. Oke, seperti ini. Samping kiri. Lalu di samping bawah, lalu di bagian dasarnya. Oke, seperti ini untuk bentuknya. Dan sekilas sih untuk dari berat ya, ini lebih berat sedikit dari controller Xbox Series X, karena memang untuk di Xbox Series X ini masih memakai baterai tipe 2AA. Lalu untuk desain seperti dari tombol-tombolnya kita akan perhatikan juga di sini ya. Jadi seperti ini untuk tombol-tombolnya. Dan untuk tombol-tombol dari Xbox Series X ini lebih clicky terdengar. Sedangkan untuk di PS5 ini lebih kalem ya. Bisa kita dengar di sini. Nah, ini lebih kalem di PS5. Oke, bentuk analognya seperti ini. Hampir sama. Lalu bentuk triggernya, L dan R-nya. Oke, untuk penempatannya sih perbedaannya pada ini ya. Untuk D-pad-nya, untuk PS5 standar aja seperti ini. Dan Xbox itu D-pad-nya di bagian analog. Jadi itu saja yang mencolok dari penempatan tombol-tombol. Ya, terkesan lebih keras dibanding suara dari menekan tombol-tombol PS5. Dan ketika dipakai, sedangkan yang ini, oke. Jadi seperti itulah untuk perbandingan fisik kedua controller ini. Yang kedua di sini saya akan membahas tentang fitur-fitur dari controller ini. Yang pertama di sini controller dari Xbox ya. Dia memiliki penyempurnaan dari segi transmisi sehingga latency itu bakalan lebih sedikit dibanding latency dari controller sebelumnya. Lalu yang kedua dia memiliki haptic feedback. Jadi semacam getaran ketika kita memainkan game-game itu bakalan getarannya ini menyesuaikan dengan kondisi karakter yang kita sedang mainin. Lalu ada fitur lagi di triggernya namanya impulse trigger. Jadi ketika kita tekan ini bakalan ada semacam getaran-getaran ya seperti haptic feedback sesuai dengan fungsi dari trigger ketika kita memainkan gamenya. Jadi sensasinya itu bakalan terasa ketika kita memencet trigger dari controller Xbox ini. Lalu fitur yang selanjutnya ya, untuk di Xbox ini support untuk aksesoris pada controller sebelumnya. Jadi kita tidak perlu lagi membeli aksesoris tambahan ya seperti dari keyboard ataupun juga dengan headphone maupun headset ya, itu sama persis, jadi kita tidak perlu membeli aksesoris tambahan lagi. Lalu fitur lagi untuk di Xbox ini juga support untuk berbagai macam device seperti di PC dan juga Android. Perlu kalian ketahui juga untuk controller Xbox ini ketika di PC ini sangat familiar ya, kita tidak susah sekali mencari drivernya dan juga tidak ada masalah sama sekali mengenai latency karena kebanyakan game-game PC juga merekomendasikan menggunakan controller dari Xbox. Dan selanjutnya saya akan membahas fitur-fitur dari PS5 DualSense ini. Yang pertama, dia memiliki haptic feedback sama seperti di Xbox ya.
Jadi semacam getaran-getaran yang menyesuaikan dengan karakter yang game kita mainin. Yang kedua, untuk triggernya dia memiliki adaptive trigger ya, dimana untuk penekanannya keras lembutnya ini menyesuaikan dengan kontrol yang sedang kita mainin. Contohnya ketika kita menekan belatuk tembak ataupun memanah, dia bakalan ada getaran atau pegasnya ya, seperti itu. Lalu ada fitur selanjutnya, di sini ada touchpad. Jadi berfungsi ketika kita memainkan game-game yang support dengan controller touchpad seperti ini. Lalu dia juga sudah memiliki 6 aksis gyroscope, jadi kita bisa mengkontrol karakter ya, menggunakan gerakan atau motion seperti ini tanpa menyentuh tombolnya. Lalu untuk controller ini juga sudah dilengkapi speaker internal. Ini bisa kalian lihat ya, di sini lubang-lubang. Ini adalah lubang speakernya dan juga mikrofon internal. Kita bisa lihat di sini ada lubang, dan ini adalah lubang dari mikrofon PS5 DualSense ini. Controller ini juga support untuk beberapa device Android dan juga PC. Dan kita sampai pada bagian ketiga dari video ini, yaitu membahas tentang kelemahan masing-masing dari controller ini. Yang pertama dari controller Xbox. Untuk kelemahannya di sini saya rasa sih relatif ya, di mana dia masih memakai baterai AA. Jadi seperti ini. Dan apabila kalian ingin membeli baterai yang charger ya, seperti itu, Microsoft itu juga menjualnya sekitar 10 hingga 12 dolar, atau kalau di Indonesia itu sekitar 300 hingga 600 ribu rupiah. Jadi untuk baterainya sih masalah relatif ya menurut saya. Lalu yang kedua dari kelemahan controller ini dari Xbox ya, sebenarnya bukan kelemahan sih ya, cuman tidak ada penambahan fitur-fitur yang signifikan dibanding dari controller sebelumnya. Di sini kita tidak mendapatkan seperti touchpad, mikrofon, maupun speaker internal dari controller terbaru Xbox Series X ini. Dan untuk desainnya pun terkesan sama dengan sebelumnya. Mungkin untuk Xbox itu main aman ya, tidak merubah desain dari controller sebelumnya, karena kita tahu sendiri untuk controller Xbox One series ya, merupakan controller yang terbaik dan nyaman di dunia ketika dirilis. Jadi saya rasa itu alasan utama kenapa Xbox tidak merubah desain secara signifikan dari controller terbaru di Xbox Series X maupun S ini. Dan untuk kelemahan dari controller PS5 DualSense ini, yang pertama untuk konektivitasnya ya, dia memang support untuk PS5, Android, dan juga PC. Namun perlu kita ketahui untuk PS5 DualSense ini lebih eksklusif ya, khusus untuk PS5, dimana untuk di Android kita biasanya tidak mengalami banyak kesulitan menghubungkannya, namun ketika di PC ini bakalan sangat susah sekali menghubungkan. Dan itu untuk drivernya itu khusus, kita harus mencarinya dan mencari cara ya terlebih dahulu agar mudah terkoneksi dengan PC. Dan ketika terkoneksi pun juga ya, untuk latensinya ini sangatlah besar. Jadi ketika dimainin selain di PS5 ini bakalan kurang terasa nyaman dari controller ini. Lalu untuk aksesorisnya juga sebelum-sebelumnya di DS4 itu bakalan nggak support di controller DualSense ini. Dan untuk controller PS5 DualSense ini tidak bisa dimainin pada generasi konsol sebelumnya seperti di PS4. Entah kenapa, karena Sony sepertinya ingin mengkhususkan DualSense ini hanya untuk PS5 saja. Dan juga untuk masalah baterai sih, untuk ketika kita baru membeli bakalan nyaman ya, karena ini sistem charge baterai internal. Namun apabila untuk pemakaian jangka lama sih, untuk mengganti baterainya ini haruslah membongkarnya terlebih dahulu, jadi tidak sepraktis Xbox One ketika baterainya habis. Lalu dari kedua controller ini juga memiliki perbedaan harga ya, sekitar 10 dolar atau sekitar 150 ribu, dimana untuk DualSense PS5 ini lebih mahal. Ini harganya sekarang di pasaran berkisar 1.250.000. Sedangkan untuk di Xbox Series X atau S ini kontrolernya kita bisa beli dengan harga 850 ribuan saja. Dan kesimpulannya dari kedua perbandingan controller ini, saya rasa untuk di Xbox Series X ini bakalan cocok bagi kalian yang suka memainkan game-game di Xbox terutama, dan juga PC. Kenapa? Karena controller ini support ya untuk PC maupun Xbox dengan tanpa ada kendala seperti latency dan juga support drivernya. Cuman masalahnya di Xbox Series X controller ini untuk fitur-fiturnya tidak sebanyak seperti pada PS5 DualSense.
yang ada banyak sekali tambahan ya, seperti adaptive trigger, lalu ada touchpad, mikrofon, speaker, seperti itu, yang menambahkan pengalaman bermain berbeda dengan controller sebelumnya. Dan gitu aja untuk video kali ini, membahas tentang perbandingan dari controller Xbox Series X maupun S dan juga PS5 DualSense. Dan sekian video dari saya, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, beri kritik dan saran membangun di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.